Di bawah segala yang ada, di bawah bumi, di bawah lautan, di bawah bahkan alam kematian itu sendiri, terdapat sebuah tempat yang namanya membuat para dewa pun gemetar. Tartarus. Bukan sekadar penjara, bukan sekadar kegelapan. Ia adalah jurang tanpa dasar, tempat hukuman abadi diciptakan, tempat kehancuran mutlak menanti mereka yang berani menantang langit. Lebih dari 2000 tahun silam, peradaban Yunani kuno mewariskan kisah ini kepada dunia. Hesiodos, penyair agung abad ke-8 sebelum Masehi, menulisnya dalam Theogonia, kisah kelahiran para dewa. Ia menggambarkan Tartarus bukan sebagai ciptaan, melainkan sebagai keberadaan primordial. Salah satu entitas pertama yang muncul bersama Chaos sebelum semesta terbentuk. Tartarus adalah anak kegelapan primordial, lahir dari Chaos bersama Gaia dan Eros. Ia bukan sekadar tempat, ia adalah makhluk hidup, entitas kosmik yang bernapas dalam kegelapan. Jaraknya dari permukaan bumi setara dengan jarak bumi dari langit. Sebuah landasan besi menghujam ke bawah selama 9 hari 9 malam sebelum menyentuh lantai Tartarus. Sebelum Zeus berkuasa, langit dan bumi diperintah oleh para Titan, ras raksasa ilahi yang lahir dari Gaia dan Uranus. Mereka adalah penguasa kosmos, Kronos sang pemimpin, Okeanos penguasa lautan, Hyperion pembawa cahaya. Kekuatan mereka melampaui imajinasi manusia. Namun kekuasaan mereka menyembunyikan satu dosa besar, dan dosa besar selalu menuntut harga yang setimpal. Perang itu disebut Titanomachi, pertempuran paling dahsyat dalam sejarah kosmik. Selama 10 tahun penuh, Zeus dan saudara-saudaranya berperang melawan para Titan. Guntur membelah langit, gunung-gunung runtuh, lautan mendidih, langit sendiri hampir hancur. Alam semesta berguncang di ambang kepunahan, dan nasib seluruh ciptaan bergantung pada ujung kilat Zeus. Dengan senjata petir yang ditempa Kyklops dan bantuan Hecatoncheires, raksasa bertangan 100, Zeus akhirnya menghancurkan barisan Titan. Satu persatu mereka jatuh. Kronos sendiri, sang ayah waktu, dikalahkan oleh putranya. Kemenangan Olympus bukan hanya militer, ia adalah peralihan kosmik. Tatanan baru lahir, dan bagi yang kalah, menanti sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari kematian. Para Titan yang kalah tidak dibunuh, mereka dilemparkan ke dalam Tartarus. Zeus mengikat mereka dengan rantai perunggu abadi, memenjarakan mereka di kedalaman yang bahkan cahaya takkan pernah menjangkau. 100 tangan Hecatoncheires berjaga di pintu gerbang, memastikan tidak ada yang lolos. Di sini, di jurang yang hidup ini, para penguasa kosmik menanggung keabadian tanpa kebebasan. Namun Tartarus menyimpan hukuman yang jauh lebih halus dan lebih kejam. Sisyphus, Raja Korinthos yang menipu para dewa, dikutuk mendorong batu besar ke puncak gunung selamanya, hanya untuk menyaksikannya menggelinding kembali setiap kali hampir mencapai puncak. Tantalus berdiri di kolam dengan buah menggantung di atasnya, namun air dan buah selalu menjauh saat ia berusaha meraih. Ixion, raja pertama yang menumpahkan darah keluarga, diikat pada roda api yang berputar abadi. Tityos, raksasa yang menghina Dewi Leto, direntangkan di lantai Tartarus, sementara 2 elang memakan hatinya setiap hari, dan hati itu tumbuh kembali setiap malam. Hukuman di Tartarus bukan tentang mengakhiri rasa sakit. Ia dirancang agar rasa sakit tidak pernah berakhir. Tartarus juga memenjarakan Typhon, monster terbesar yang pernah ada. Makhluk dengan 100 kepala naga, suara seperti 1000 binatang liar, dan kekuatan yang hampir mengalahkan Zeus sendiri. Bahkan setelah dikalahkan oleh petir ilahi, Typhon tidak mati. Ia dikuburkan di bawah gunung Etna, dan guncangannya hingga kini terasa. Setiap letusan gunung berapi adalah jeritan Typhon dari dalam penjara abadinya. Tartarus melampaui mitologi Yunani. Ia meresap ke dalam teologi dunia. Kitab Perjanjian Baru menyebutnya sebagai penjara para malaikat yang jatuh. Filsuf Platon menggunakannya sebagai metafora hukuman moral dan keadilan kosmik. Dari Roma hingga Renaissance, dari Dante hingga Milton, bayangan Tartarus terus menghantui imajinasi manusia tentang hukuman, keadilan, dan batas kekuasaan ilahi. Tartarus mengajarkan kebenaran yang tak lekang oleh waktu, bahwa kesombongan kosmik memiliki harga, dan keabadian tanpa kebebasan adalah hukuman paling sempurna.
Kisah ini masih bergema karena manusia masih bertanya, di mana batas antara kekuasaan dan kehancuran? Menurut kamu, apakah Tartarus hanyalah mitos, ataukah ia metafora kebenaran yang lebih dalam? Legenda manakah yang ingin kamu lihat kami abadikan selanjutnya? Dukung misi kami mendokumentasikan kisah-kisah yang terlupakan. Like, subscribe, dan pencet lonceng agar tidak ada legenda epik yang luput dari perhatianmu.